wabarakatuh. Pak Nis mungkin terlalu keras pada volumenya. Kurangi sedikit. Ya. Karena sudah menunjukkan waktu sesuai di undangan Pak, pukul 10, saya mulai sambil menunggu yang lain nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada menjelang siang ini kita Bapak Ibu sudi dan berkenan untuk memenuhi undangan saya dalam rangka sosialisasi program sekolah tahun 2025. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Komite SMP Negeri 1 Blega, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid, orang tua murid kelas 9 SMP Negeri 1 Blega, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan wali kelas 9. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memaparkan beberapa program sekolah, khususnya berkenaan dengan putra-putri Bapak Ibu di kelas 9. Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu ini kalau pembelajarannya hanya sampai di bulan April, tapi dipotong Maret nanti. Sebenarnya di Maret, tapi dipotong bulan Ramadan. Ada kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Baik, Bapak Ibu, kurikulumnya masih tetap menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kalau di luaran banyak beredar info bahwa kurikulumnya akan diganti dan seterusnya, itu masih belum Bapak Ibu, dan kemungkinan besar juga tidak akan diganti. Tapi kalau ada perubahan, ya ada penyempurnaan yang diselipkan kata deep learning itu. Kalau pembelajaran di kelasnya mungkin akan tetap saja di tahun pelajaran 2025-2026 nanti. Bapak Ibu, ini di bulan sudah akan memasuki bulan Februari, 1 bulan belakangan ini kesibukan kegiatan putra-putri Bapak Ibu masih terus berlanjut, dan sekarang Pak Menterinya, nama menterinya Pak Abdul Mukti, seorang profesor dari PP Muhammadiyah, menyelipkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dimulai dari bangun lebih pagi. Nah, ini tugas Bapak Ibu di rumah. Jagai Pak sebelum Pak. Sebelum Pak jagai. Kemudian beribadah. Dan yang ketiga, olahraga. Nah, olahraga ini kewenangan sekolah. Jadi mulai olahraga senam pagi sekitar 10 menit, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nah, kalau berdoanya ini sudah tiap hari ada pembiasaan seperti itu di sini.
membaca surat-surat pendek dan seterusnya sampai berdoa, baru dimulai pembelajaran. Kemudian selepas dari sekolah, tugas Bapak Ibu lagi mengawasi putra putrinya tidur siang, kemudian gaya hidup sehat, kemudian makanan bergizi. Tapi yang gratis masih belum nyampe sini, Pak. Masih di Bangkalan, masih di kota, di kecamatan kota. Ya, kita berdoa mudah-mudahan secepatnya sudah sampai ke kecamatan mereka. Kalau di kecamatan kota yang mengelola Kodim, kurang tahu kalau nanti di Blega, apakah Koramil, apakah ada pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk itu. Kemudian belajar di waktu malam itu pengawasan ada di Bapak Ibu, dan sampai terakhir adalah tidur cepat. Artinya waktunya itu lebih sore, Pak, jangan terlalu malam. Kalau selama ini di sini kan di mana-mana, Pak, kafe banyak bertebaran. Kemudian biliar itu masuk olahraga, Pak, tapi mesti malam, kan? Nah itu tolong diawasi, Bapak Ibu, jangan melebihi dari pukul 10 tidurnya. Nah, karena apa? Nanti di bulan April setelah hari raya, Bapak Ibu putra putrinya itu sudah menghadapi ujian sekolah. Untuk ujian nasional di tahun ini masih belum dilaksanakan. Untuk SD, SMP masih belum dilaksanakan. Kabarnya SMA di bulan November, katanya seperti itu. Jadi semua kendali penilaian itu ada di sekolah, Bapak Ibu, ada di guru, putra putri Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir. Setelah itu baru kemudian pelulusan. Tahun ini ada yang berbeda dengan tahun yang lalu mengenai ijazah. Surat edarannya sudah keluar. Wacananya akan ada e-ijazah, ijazah elektronik. Nah, nyaman, Pak, tak kena banjir. Bisa dicetak berulang-ulang. Jadi nanti kalau itu diterapkan, harusnya diterapkan di tahun ini. Peluang e-ijazah itu besar sekali. Nah, surat edaran itu dari kementerian. Nanti sekolah menunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan. Kalau memang bakalan disepakati menggunakan ijazah, maka nanti tidak ada ijazah fisik. Nah, putra putri Bapak Ibu akan menerima file yang bisa dicetak berapa kali pun itu. Dan tanda tangan saya pun juga berupa barcode. Itu nanti. Ya, karena Bu sadar capek tanda tangan ijazah. Nanti legalisir pun juga seperti itu. Nah, tapi rasanya kok ada yang beda ya? Apa ijazah itu tidak ada martabatnya begitu ya? Kalau itu digunakan ya ada plus minusnya, Bapak Ibu, pasti itu seperti itu. Ya, kami sekolah tinggal menunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan. Tapi di dalam Arkas Bapak Komite sudah disiapkan anggaran kalau memang harus dicetak. Jadi kalau memang harus dicetak ijazah itu,
Karena percetakan sudah bukan lagi peruri sekarang, percetakan ijazah. Sekolah sudah harus siap untuk mencetak sendiri ijazah. Ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Jadi kalau memang harus berupa fisik, kami sudah menyiapkan anggarannya untuk mencetak ijazah. Tapi kalau berupa elektronik, ijazah elektronik, yaitu kami juga sudah siap. Yang jelas, ijazah sudah tidak lagi seperti dulu-dulu dicetak oleh peruri yang begitu punya nilai tinggi begitu. Ketika kena banjir, masih harus urusan ke polisi dan seterusnya. Kenapa? Nanti kalau ijazah ada pakai ijazah, mau dicetak berapa kali pun masih bisa. Nah, untuk keperluan apapun tidak perlu difotokopi lagi, tidak perlu dilegalisir malah itu. Cetak kasihkan itu, print kasihkan print itu aja guys. Kalau ijazah sudah ijazah. Tapi kalau memang dinas pendidikan menghendaki fisik, ya kami siap mencetak. Jadi kami sudah menyiapkan anggarannya untuk percetakan ijazah. Tuh. Kemudian ujian sekolah juga masih kewenangan sekolah full, mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian keluarnya nilai itu full dari sekolah, dari guru yang bersangkutan. Jadi pembuatan soal itu dari guru yang bersangkutan. Jadi guru yang paling tahu memang soal apa yang harus disampaikan pada siswa. Jadi sudah mulai ini Pak. Tapi kalau tahun depan, insya Allah sudah ada ujian nasional lagi itu. Nanti yang kelas 8 sekarang ini akan mulai menikmati ujian nasional. Itu Bapak Ibu. Ini masih peralihan, masih belum dilaksanakan ujian nasional, masih tetap menggunakan seperti kurikulum merdeka sebelum-sebelumnya. Nah, putra putri Bapak ini adalah produk pertama kurikulum merdeka. Produk pertama dari SMP. Nah, tahu-tahu kemudian menterinya harus ganti, dan kemudian sudah harus diganti ditambah-tambah ornamen-ornamen yang lainnya. Sehingga kurikulum itu di masyarakat beredar akan diganti dan seterusnya. Pak Menterinya menyampaikan wacana deep learning. Mungkin yang ngerti bahasa Inggris lebih paham Pak. Itu ya deep itu katanya dalam ya, pembelajaran yang lebih dalam gitu, lebih bermakna gitu. Sebenarnya kurikulum merdeka ya pembelajaran bermakna, tapi ini dihendaki lebih bermakna lagi. Dan ditambah menyenangkan. Jadi tidak ada Pak, kalau zaman saya dulu hafalan begitu, disiapkan suruh menghadap gurunya di depan, ditanya sesuatu untuk ngapal gitu. Sekarang sudah tidak ada yang metode seperti itu. Zamannya Pak Bahri dulu mungkin seperti itu Pak Bahri ya. Jadi saya juga produk lawas Pak. Jadi karena saya sudah menjelang pensiun juga, kurang 3 tahun 8 bulan, saya menikmati kurikulum mulai dari kurikulum 75, kemudian kurikulum 84, ada kurikulum DBSA dulu, catat buku sampai habis katanya. Wah, macam-macam ya, tapi produknya seperti kita ini. Nah, yang di depan ini juga produk kurikulum macam-macam itu Pak. Tapi alhamdulillah sukses. Nah, sekarang yang kurikulum merdeka ini baru ketahuan nanti 25 tahun yang akan datang. Jadi 20 tahun yang akan datang itu baru ketahuan. Jadi produknya kurikulum
Merdeka yang produknya kurikulum Mas Menteri ini baru ketemu nanti berhasil tidaknya itu di 20 tahun yang akan datang. Ketika sudah lulus SMA, lulus kuliah, dan masuk di dunia kerja, itu baru ketemu. Oh, seperti ini produknya kurikulum Merdeka. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau pendidikan itu memang investasinya jangka panjang. Tidak bisa dinikmati dalam 2, 3, 5 tahun yang akan datang. Mengapa kemudian kurikulum itu memang harus disusun sedemikian rupa? Karena memang itu menentukan generasi 20 tahun yang akan datang. Nah, kalau kurikulum itu dibuat mainan, ya hasilnya juga akan 20 tahun akan datang main-main juga itu. Jadi ke depan itu memang kurikulum itu diarahkan kepada pembelajaran yang bermakna tapi menyenangkan, tidak menakut-nakuti siswa, tidak menakut-nakuti anak. Dulu kalau nggak bisa berhitung, ya sama penggaris kayu itu pak tangannya ditutul, apalagi bukunya panjang, terus taruh meja ya, taruh meja begitu panjang, ceblok gitu. Sekarang orang tuanya yang marah pak seperti itu. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada Bapak Ibu. Nah, setelah April, putra putri Bapak bebas, selesai. Nah, tolong Bapak Ibu diarahkan apakah ke SMA, apakah ke SMK. Yang jelas Bapak Ibu kalau ke SMK itu ke kejuruan, artinya nanti keterampilan apa, skill apa yang akan diperoleh kalau SMK itu. Ya Bapak Ibu itu mestinya paling tahu bakat minat putra putrinya itu. Ya kalau memang di rumah sudah biasa main las-lasan, ya arahkan ke SMK, jangan ke SMA gitu. Kalau biasa memperbaiki jendela atau apa di rumahnya itu, udah arahkan ke SMK, jangan ke SMA. Tapi kalau kompetensi apa keilmuannya itu kuat, ya arahkan ke SMA. Pak, kalau dua-duanya tidak kelihatan Pak, ya udah Pak, terserah. Ke SMA tidak apa-apa, ke SMK juga tidak apa-apa. Saya tidak bermaksud promosi ya. Nanti di sini karena ada mungkin Bapak Ibu ada yang guru SMA, mungkin guru SMK, tidak ada. Tapi murni bahwa Bapak Ibu harus bisa mengetahui kondisi putra putri Bapak Ibu. Tapi insya Allah BK di sini sudah ngerti bagaimana bakat minat Bapak putra putri Bapak Ibu. Jadi bisa tanya ke guru BK di sini. Keseharian anak di sekolah seperti apa. Tapi keseharian anak di rumah juga penting dipahami. Mungkin ada yang tanya, Pak, apa ada kemungkinan tidak lulus? Ya masalah kemungkinan itu ada Pak, tapi insya Allah lulus semua. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang mempersiapkan aja apakah ke SMK atau SMA, itu saja. Seni pelake ya Bu, manajemen terlalu muda untuk itu. Kalau memang mau dipondokkan untuk silakan sesuai dengan minat bakat putra putrinya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekolah punya program pelepasan putra putri Bapak Ibu yang seperti biasanya di sekolah ini dilaksanakan. Nah, nanti dibicarakan dengan Bapak Komite. Saya tidak ikut-ikut Bapak Ibu ya, dibicarakan dengan Bapak Komite. Karena ada biaya yang harus ditanggung Bapak Ibu.
Nah setelah itu sudah Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu selesai dan persiapkan pendaftaran ke SMA atau SMK, dan tugas kami sebagai guru dan sekolah selesai, kemudian cuma berharap dan mendoakan bahwa putra putri Bapak Ibu bisa sukses di masa-masa yang akan datang. Ya, itu yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan program sekolah, hubungannya dengan putra putri Bapak Ibu. Nggak usah tegang Bapak Ibu, jadi jangan berpikir bahwa pembahasan pelepasan siswa itu begitu menakutkan. Itu nanti pelaksanaan di bulan Mei akhir. Masih ada kesempatan mengumpulkan uang. Jadi Februari, Maret, April, Mei akhir, 4 bulan masih 4 bulan. Nggak tahu berapa nanti perkiraan anggarannya, nanti dengan komite dibicarakan. Saya kira itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya silakan pada Pak Nuris untuk menayangkan video sebentar tentang pelaksanaan pelepasan siswa kelas 9 di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin 5-10 menit Pak, silakan. Ada pertanyaan sedikit boleh? Nanti Pak ya, ketika langsung dengan komite ya. Oh silakan Pak. Terima kasih dan waktu yang diberikan pada diri saya, dan ini mungkin bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan melalui siswa ataupun orang tua siswa yang sempat saya rekam selama ini, dan menjadi tanda tanya besar bagi saya pribadi karena saya sudah di luar alur pendidikan, khususnya selesai dari sini. Mengingat sosialisasi ya program sekolah tahun 2025, saya ini mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari badan yang bapak yang kami banyak komite ya nanti berkaitan dengan program pemerintah, khususnya yang tertera di depan itu, murid merdeka berkarakter dan berprestasi. Yang saya lihat selama ini berkaitan dengan rekaman saya yang ada di masyarakat, murid ini terlalu merdeka Pak, sehingga orang tua siswa itu kesulitan untuk memberikan apa istilahnya keharusan dia belajar dan belajar sepulang dari sekolah hingga menjelang berangkat sekolah lagi. Nah, apa sih pengertian merdeka pada kurikulum yang 5 tahun terakhir ini, sehingga berdampak pada keadaan siswa yang begitu merdeka tidak belajar Pak. Orang tua siswa itu kesulitan mencari cara bagaimana menyesuaikan diri murid-murid atau, sehingga kami ini kesulitan anak mendapatkan prestasi seperti bapak-bapaknya, kakaknya pada masa lalu, karena kemerdekaan yang kami dapatkan terlalu merdeka murid kita, anak-anak kita, sehingga orang tua itu sulit mengatur kembali seperti masnya dan mbaknya dahulu. Mohon penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Ya, baik. Ini jalan 3 tahun, bukan 5 tahun.
siswa kelas 9 sekarang ini yang pertama menerima kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini tentu saja oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek waktu itu, menterinya adalah Pak Nadiem Makarim. Kalau berdasarkan penjelasan dari menteri dan pemerintah tentang kurikulum Merdeka, ya, anak itu ini memang dicupil dari, ini kan visi sekolah ya, visi sekolah murid merdeka berkarakter dan berprestasi. Ini menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sekarang memang. Jadi kalau menurut penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri dan uraian di dalam kurikulumnya, merdeka dimaksud di sini adalah siswa diberi kebebasan di dalam belajar. Tapi bukan berarti kemudian tidak bertanggung jawab anak ini, tetap harus bertanggung jawab. Nah, bebas di sini tetap harus ada arahan dari guru yang bersangkutan, dari sekolah. Nah, jadi tetap sekolah memberikan program-program pilihan-pilihan kepada siswa di dalam belajarnya. Bahkan guru sendiri di dalam melakukan pembelajaran di kelas itu tetap harus memperhatikan kebiasaan anak orang per orang. Jadi tidak bisa kemudian dipukul rata kemampuan anak itu, tidak bisa Pak. Itu menurut kurikulum Merdeka. Nah, jadi anak guru harus tahu memahami kondisi anak itu seperti apa, si A, si B, si C, si D, dan kemudian dia membuat sebuah modul pembelajaran yang mengakomodasi kemampuan anak yang berbeda-beda itu, karakter anak yang berbeda-beda. Betapa susahnya si guru Pak. Nah, jadi kami hanya melaksanakan kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah Pak. Selalu sebagai sekolah negeri, apalagi sekolah yang memiliki status program sekolah penggerak, ya mau tidak mau kami harus belajar untuk itu. Harus detail terhadap anak Pak. Nah, memang tidak kemudian ada karbon, jangan, enggak Pak, bukan seperti itu. Dan tadi itu anak memang dibuat senang di dalam belajar. Nah, itu yang mungkin kadang-kadang lepas kontrol. Jadi tetap ada arahan dan ini guru itu harus melihat potensi anak ini. Nah, sebenarnya Pak, kami juga masih harus belajar tentang pendidikan inklusif Pak. Pendidikan terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi sekarang anak yang masih belum bisa baca, belum bisa berhitung, itu ada salurannya tersendiri. Nah, itu yang disebut juga merdeka Pak. Nah, kami harus menerima anak seperti itu. Tidak bisa ditolak Pak. Apalagi di sini tidak ada SLB. Coba bayangkan Pak, sudah kelas 9 tapi belum bisa baca Pak. Bacanya masih terbata-bata gitu. Apakah ada? Ada Pak. Ada. Nah, jadi sekarang di dalam pendidikan inklusif itu bukan hanya berkebutuhan khusus karena panca indera gitu. Tapi keterbelakangan belajar itu menjadi fokus perhatian kami. Nah, itu juga bagian dari Merdeka Belajar, Pak. Nah, itu. Jadi begitu Pak Bari. Jadi tidak ada maksud pemerintah untuk kemudian
membiarkan begitu saja anak itu belajar tanpa ada perhatian khusus gitu. Yang maksud mereka belajar ini ya anak itu memang cara belajarnya seperti apa. Nah, itu diperhatikan seperti itu. Kan cara belajar anak itu kan berbeda. Kadang anak itu bisa masuk pembelajaran itu apabila melihat secara visual gitu. Ada anak yang bisa masuk pembelajarannya dengan cara mendengarkan. Atau ada dua-duanya, melihat dan mendengar. Seperti itu. Nah, di situ anak-anak diberi kebebasan di dalam belajar gitu. Dia bisanya seperti apa kalau belajar? Ya asal tidak belajar sambil tiduran, Pak. Tetap ada arahan, Pak. Ya, ada arahan, ada aturan di dalam kelas itu. Tidak kemudian dilepas seperti tidak ada kontrol begitu. Itu ya Pak Bari. Jadi kalau kemudian Pak Bahri menyalahkan sekolah ini, ya tidak bisa karena ini adalah program pemerintah. Dan kami harus tetap belajar, Pak. Harus bisa melakukan pembelajaran yang merdeka itu. Meningkatkan kompetensi. Ya dengan ikut IHT, ikut seminar, ikut pelatihan dan seterusnya. Nah, ini kami sudah mulai mau mateng, Pak, dengan pembelajaran seperti itu. Kurikulumnya sudah mau berubah. Ya, karena ganti menteri. Tapi setidaknya sampai dengan detik ini masih belum berubah, Pak. Hanya dimasuki beberapa unsur-unsur yang mungkin bisa saja akan tahun depan atau tahun pelajaran akan datang di-launching untuk kurikulum baru namanya. Tapi namanya sudah di planning. Kata merdeka ini memang sudah mulai diabaikan, Pak. Artinya sudah mulai tidak ditekankan. Seperti yang ini disampaikan bahwa pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Anak-anak mungkin dibawa keluar kelas, mengamati tumbuhan dan seterusnya. Nah itu kan anak juga berekspresi sesuai dengan kemampuan ya Pak. Dari dulu yang seperti itu sudah ada Pak, tapi jarang dipakai oleh guru. Nah sekarang sudah mulai banyak yang memakai itu. Lebih lagi menggunakan IT Pak. Gitu ya Pak Bari ya. Mudah-mudahan Pak Bari puas dengan jawaban saya. Sebatas itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada lagi Pak? Baik, silakan Bapak Komite untuk menyampaikan tentang program pelepasan siswa kelas 9. Saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izin sebentar sebelum lanjut ke Bapak Komite, ingin sekedar menunjukkan kepada Bapak Ibu 2 tahun terakhir kami melaksanakan wisuda. Wisuda ini adalah kegiatan akhir dari kelas 9 di mana kami evaluasi tiap tahunnya, mudah-mudahan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Berikut videonya Bapak Ibu ya.
Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Demikian 2 tahun tersebut kami jalani dengan penuh perjuangan Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang adalah apakah tahun ini akan lebih meriah? Apakah tahun ini akan terlaksana? Monggo silakan disepakati dengan pemimpin kami Bapak Ibu ya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kaum saja. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam. Cakep. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya menyampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kikiano. Mana di sini Pak Abdul semangat ketua juga ceraki ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di waktu malam semakin syahdu karena angin perlahan. Kepada yang menjawab salam saya ucapkan, saya doakan berkah umurnya, berkah kesehatannya, juga berkah rezekinya, dan terbebas dari hutang-hutangnya. Pasti sekalinya. Satu belum banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu wa rasuluhu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan liman qala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil qail. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 9, wabil khusus Bapak Bahri. Ini adalah guru saya tahun 1982 Bapak. Saya juga menjadi sertifikat ya. Beliau tetap masih muda kayaknya sampai saat ini. Alladzi sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan. Yang saya hormati Bapak KUPPD SD SMPN 1 Blega Bapak Heri, dan yang saya hormati pula segenap pengurus Komite SMPN 1 Blega. Marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya menjadikan puja serta puji syukur bikau ya alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, nikmat, utamanya nikmat iman, Islam pun juga nikmat sehat. Sehingga di pagi yang agak siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahim di majelis yang insyaallah penuh barokah ini, yakni dalam rangka silaturahim dengan para wali murid kelas 9 SMPN 1 Blega dalam rangka persiapan pelepasan anak-anak kita, siswa dan siswi tahun pelajaran 2024-2025. Iya, ya. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapatkan maghfirah, hidayah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamuhu selalu tetap terlipat curahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan umat yang muhibbin wa mahmubin, umat yang mencintai
dan dicintai oleh Sang Baginda Rasul, dengan harapan semoga kita semua senantiasa diberikan syafaat hingga akhir kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu. Ketelah Bapak Sari Ibu menyempatkan waktu untuk hadir memenuhi undangan kami. Ya, personel dia SNPN 1 dan komite SNPN 1 Blegau. Yang kedua kalinya Eki Kadito mengapresiasi yang setinggi-tingginya Depon Angkatan Udara, ya, sebanyak-banyaknya di Depon Guru oleh sertifikasi, seluas-luasnya Depon Angkatan Darat, sebanyak-banyaknya Depon Pak Yanto, ya, atas dedikasinya untuk memajukan pendidikan khususnya di SNPN 1 Blegau. Tetapi Bapak dan Ibu, dedikasi ini harus dibarengi dengan keberanian untuk merefleksi, keberanian untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dan keberanian untuk memimpin sebuah perubahan. Nah, perubahan yang seperti apa? Tadi juga ada pertanyaan yang adanya kurikulum merdeka. Memang Bapak dan Ibu, masanya saya mungkin beda dengan masanya anak-anak kita sekarang. Mungkin beda juga dengan masanya Pak Bahri pada waktu mengenyam pendidikan. Karena kurikulum ini kalau nggak keliru lebih dari 10 kali berubah. Ya, kalau saya cerita tahun 1947 ini dikenal dengan kurikulum rencana pelajaran. Ya, tahun 1952 dikenal dengan rencana pelajaran terulang. Tahun 1964 ini juga dikenal ya dengan kurikulumnya Orde Lama. Tahun 68 berubah lagi kurikulumnya, yaitu kurikulum 68 masa Orde Baru 4 tahun lalu. Tahun 75 mungkin Pak Bahri masih ingat, berubah lagi kurikulum 1975. Tahun 84, tahun 94 ya, dan disuplemen juga di tahun 99. Tahun 2003 ini masih ingat semuanya, yaitu dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Tahun 2 tahun lagi dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 2013 baru berubah dengan dikenal dengan kurikulum 13. Dan masuk di era pandemi dirubah lagi dengan kurikulum merdeka. Sekarang mau berubah lagi katanya. Ya, ini bukan ganti menteri, ganti kurikulum Bapak dan Ibu. Semata-mata kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, agar kita ini tidak ketinggalan jauh dengan bangsa-bangsa lain. Ya, kan ngepas agar menteri mah agar kurikulum. Nah ini saya tak ketel itu. Jadi, nah kata Pak Kepala Sekolah tadi ada penting Pak ya. Ya, sebenarnya bukan kurikulum, ya hanya pendekatan agar anak belajar itu mencapai kepuasan dan menyenangkan. Mana pulau dimin sama Pak Bahri kita itu senang sekali Pak. Nanti Pak kata apa pembukuan jenderal gitu. Ya, iya karena udah lama. Masih ingat Pak Bahri ya? Tidak tahu pembukuan, ribet, boleh kredit, ya sama dengan ini jenderal gitu Pak. Semakin terlalu mukul ini kan ya Pak Bahri ya, masih ingat saya sering dipukul dan saya memang paling jago tentang pembukuan dulu, tapi masih dipukul kalau sudah salah. Ya, ini beda. Sekarang menyenangkan.
jangankan dipukul. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ya tentang apa kekerasan itu sudah melarang kita untuk memukul. Model masyarakat masih merdeka hukum dan sebagainya. Namun kalau aku dicicit tadi minus rengkuan yang baterai, nanti pahlaku dan APK, mulai ada bendera guru, pasal apa itu? Kalau zamannya Pak Bali, jangankan dipukul, membantu kereng tua, bandingin kita orang kereng tua, santap Pak, siapa dah apa menurut saya itu mereka? Iya Pak Bali, ya. Jangan pura-pura Pak membantu kereng tua dipukul karena tidak tahu atau sebab lain. Mereka baik, masa menentang, kalau orang bisa TPC itu kabar, di keseluruhan bentarnya. Lo kayak berokah, kayak gimana Bali? Sekali itu. Nah, sebenarnya berokah nih pola pas debat itu, udah bisa detik kaki, detik satu. Saya kalau berokah, pola nanti pandangan lagi. Ya interview Bapak dari guru, ya pada zamannya Pak Bahri jadi guru. Dan pada zamannya saya jadi guru, itu para Pak Polwarta jadi guru, ya. Dan pada zamannya anak-anak kita punya pendidikan di eranya Bapak dan Ibu. Nah ini, ya. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, ya. Di samping itu tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan program-program yang sangat luar biasa, ya. Baik program yang telah dan yang akan dilaksanakan. Yang telah sudah tidak asing lagi, banyak perubahan di SMP 1 Blega ini sejak Pak Heri memimpin, ya baik secara fisik maupun secara akademis. Karena SMP 1 Blega ini sudah PSB mengikuti program sekolah penggerak. Karena program sekolah penggerak, ya kita komite, orang tua, guru, virus harus ikut bergerak dan menggerakkan. Berikan guru kok bergerak-gerak tadi lah. Tapi kalau saya juga ikut bergerak, panjenengan juga ikut bergerak dan menggerakkan. Artinya pendidikan ini kalau dibebankan semuanya kepada guru, bayangkan kita berhadapan dengan siswa, guru berhadapan siswa, itu paling dah hanya 5 jam Bapak. Jam 7 ke jam 8, 1, 9, 10, 11, 12 sudah pulang. Mun Pak Lekor orangnya lemah, sama benda sedap cuma nikah. Mau tanggung jawab sampean. Lagi, mau tanggung jawab masyarakat, mau tanggung jawab lagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan stakeholder yang peduli terhadap pendidikan ini. Ulama yang terima kasih semoga Habaib yang dikenal dengan komunitas ulama se-Kabupaten Bangkalan. Ya terhadap anak-anak kita yang mengalami dekadensi moral, kemerosotan akhlak. Guru sesalah itu. Mangke. Atau kita mana? Jauh. Atau kita mana? Jauh. Guru menjamin dengan era digitalisasi ini tidak ada siswa yang menyalahgunakan yang namanya HP atau yang lainnya selama ada di sekolah. Kalau oleh Pak Polo tetap dalam pengawasan guru. Ya. Kalau tidak nantinya akan diberi punishment. Lepas sama benda secara ini kemudian longgar, bahaya Bapak dan Ibu. Bahaya. Mono sampian atau lingkungan yang lain serak. Guru lo mungkin ngawasi anak di luar sekolah. Ini apa ini? Jadi harus berkolaborasi ya, harus bersinergi antara kita, komite, guru, kepala sekolah dan wali murid dan lingkungannya. Mohon pada patang aja, ya betul. Kurikulum yang sekarang ini memang dicetak untuk sesuai dengan bakat dan minat. Mana Simin sama Pak Bauri tak tahu situ, ya tak paham pembukuan Pak Bauri lainnya tak tahu, harus tahu lebih, tak tahu jembaran. Kan dijawab. Pak Toha jago pembukuan, yang lainnya tidak tahu, harus meniru Pak Toha semua. Mus makin lo lebih Pak.
namanya merdeka. Mun sebut bisa matematika belum tentu bisa EBS. Jadi harus lebih banyak menentukan di posisi matematika. Tak bisa matematika, tak bisa EBS, ya di IPA-nya harus lebih banyak dominan di matematikanya, baik biologi maupun fisika. Oh, tak bisa ketiga-tiganya. Oh, di olahraganya. Jadi anak itu lebih banyak difokuskan di olahraganya. Pola kita awalnya caita misalnya, dalam caita, bagai kondi, dan ini kan. Soalnya setiap anak itu beda karakter, beda bakat, thinking. Dan semakin tugas guru dulu. Kenapa kalau membuat situ, kok juga kopi? Kenapa juga ada ini kan? Ya, maklum zaman orde baru. Ya, sekarang beda, ya seperti itu. Ya, namanya merdeka. Nah, bakat, minat juga karakter. Ya, sebenarnya sejak zaman Rasul itu sudah ada. Itu kan memang makan seorang bakal ini. Sebelum mengislamkan umatnya, Rasul itu pun kedua tugas untuk memperbaiki akhlak dulu. Anak awal sampai disambut. Nah, kan dari pertanyaannya, ya karena eranya lain. Saya kadang makanan itu bisa terjadi. Kalau muka HP ini kan, lupa bener-bener ya dalam sambilan aku, cinta, matematika, IPA. Ada kompetisi dari pengawasan, porno seberapa nanti. Akhirnya anak bertingkah dan pulang kain, Bapak. Nah, ini kan belum kita tolong melalui perjumpungan, melalui ajunan tadi patang gitu. Ya, karena menjadi tanggung jawab kita bersama. Gitu. Dan anak-anak kita kelas 9 ini sudah mau memasuki akhir pelajaran. Tentunya saya mengingatkan, saya bukan guru di SMP, ya pilihlah, ya saya akan lanjutkan anak-anak kita itu supaya tidak putus sekolah. Oh, munduk, ya boleh. Munduk sebagai pendidikan formalnya, ya boleh. Dan SMK, ya boleh. Dan SMP, ya boleh. Dan aliyah, ya boleh. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Itu pilihan. Sesuaikan dengan bakat dan anak-anak ternyata fasik, ilmu, nakbu, tajwid, sorof, dan lain-lain masuk kalian. Ini kan sudah diarahkan mungkin. Pelak dengan teknik termasuk SMK. Mun pelak dengan pengetahuan umum, IPA, matematika, dan SMK. Ini kepilihan karena di sana itu sudah ada jurusannya masing-masing. Bahasanya Pak Dori spesifikasi. Jadi itu pilihan Bapak dan Ibu. Ya. Dan selanjutnya jangan sampai memilih ya sekolah yang sekiranya tidak sesuai dengan bakat dan minat anak. Mau semakin rendah jawabannya di lipat. Jadi buduk nek nolak dikor di kebening jawabannya napa ajeng nanti korbit nol napa bisa duduk nolak dikor. Jadi kan ulah lambat seorang beberapa di desi, lapor, nggak juga itu terlapor. Dia di TV, dia nikah. Nah itu bisa. Kalau sambil aja dia ada siangan nih, kelapan. Artinya anak itu keponakan nih, Pak terkait dengan akhir pelajaran tadi toh, apa perlu ada pelepasan wisuda tidak boleh? Belum melarang. Ulah dibagi sampean kali itu, Pak. Banyak dukung sekolah juga nanti kemun bisa ya saling asih, saling asah, saling asuh supaya tujuan sekolah nikah tercapai. Jadi sekali kita bawa ini iya ulang pon mulai nambah namanya sudah mulai dari kemarin sederhana dikatakan soalnya anak-anak ini maunya lebih mulai dari nggak bisa kalau bawa semangke beli mulai saya dulu panci dengan lebih nikah nanti kenapa mereka ingin tampil di bakat seninya, bakat puisinya, dan bakat-bakat lainnya. Kalau pada kata orang yang kau kaderi, kau mana bangga saya dapat prestasi, semuanya ini seperti itu. Ya, nah mereka pelepasan itu kalau bodoh apa tak ada? Nah,
Beda di Selapong. Pulau yang namanya Putar dan pulau langsung ada dan diketok. Dan beda. Nah, saran saya masukan dari siswa mungkin saya sampai menurut Pak ada benar bos SMP ini kan? Apa tanya sampai kan? Dan ini kan, ya. Mula je. Udah ada yang lapar morning, udah serbu berkalan tadi. Kegiatan anggaran yang ada di pos ini harus dilaksanakan sesuai dengan ARKAS. Oleh ARKAS sampai. ARKAS itu adalah aplikasi rencana ya kegiatan anggaran ARKAS, rencana kegiatan anggaran sekolah. Apa rencana kegiatan anggaran sekolah yang sesuai dengan juknis? Nah, beberapa pelepasan tak sekali itu. Nah, beberapa jelas semua meeting kelas tak. Apakah ada PHBI dan PHBN, peringatan Hari Besar Islam dan Hari Nasional, contohnya Agustus, bergerak jalan, tahun desis berdebat. Mau sampai langgar nikah pada ibu oleh keluar panggil kejaksaan kan. Nah nih, udah keluar selama panggil kejaksaan pak. Mungkin sidang, ya alhamdulillah dengan tertuan dengan belum sasar. Nah, saya sarankan ke kepala sekolah di sini dan Sinagam guru, kegiatan apapun, anggaran apapun, sebanyak apapun harus dicantumkan dalam ARKAS. Karena itu menyangkut rencana kegiatan dan anggaran. Karena pelepasan itu tidak ada, boleh beli sendirian kepada ya ajunya, toreh aju rotu. Lalu sekolah tutup mata pak. Kayaknya tidak. Sekolah betul pak. Kan pak, udah nyumbang di bulan sedikit aja mau. Berarti ini kan dana sharingnya mana pak. Jadi kan dana sharing. Nah, kalau turun ilmiah Cina, senapa biaya yang dihabiskan dan peruntukannya untuk apa dan besarannya berapa, pas berempaan. Nah, udah pakai berempaan ini apa ini? Bisa pak, ditayangkan pak. Siap. Saya siang yang praktis. Nah, makanya dikawal nanti mau ngurus sama aja ada tiga yang sanggup pula dengan presiden. Soalnya pula masih kepala sekolah lebih kurang berdengar. Jadi ya, jadi kok ada ini, kok ada ini. Ini kan anggaran boleh ikuti dengan sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi, nanti ini kan sambil lalu jalan pak, ya. Nah, berbuka dari tok. Oh, dah lihat sambil lalu dibaca pak, mungkin pak. Operator. Hah? Secara garis besarnya Bapak Ibu, anggaran itu tidak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Sekali tebak ini. Hanya saja jumlah siswanya semakin banyak. Ya, semakin ini kan ada kenaikan harga. Betul. Perubahan harga betul. Tapi nambah mungkin 1.000 semakin dia pasti. Nah, ini kau obor. Kalau kau obor. Bismillahirrahmanirrahim. Izin jelas sebentar karena dikasih amanah oleh Bapak Komite kami. Kami hanya ingin menunjukkan secara garis besar hal-hal yang penting yang harus ada dalam setiap acara tahunan ini, Bapak Ibu ya. Standar yang sudah kami gunakan ini adalah standar yang memang sudah berjalan, Bapak Ibu. Secara garis besar saja pak. Mana lo terlalu siang. Ada makan di sini bu, Untuk pengetahuannya Bapak, ini ada di total karena kami sewa sekitar 25.800, sedangkan konsumsinya terdiri dari konsumsi siswa, orang tua dan guru dan ibu serta undangan, termasuk juga pengisi acaranya sekitar 14.360 per bulan.
Selanjutnya itu adalah lain-lain, ada dokumentasi, konsumsi dan lain sebagainya, itu sekitar 14 juta Bapak Ibu. Sehingga yang terjadi ini di total sekitar 56.160.000. Alhamdulillah Bapak Ibu, dana ini dibantu oleh sekolah atau subsidi dari sekolah itu sekitar 12 juta, sehingga menjadi 44.160.000. Kalau ini dibagi Bapak Ibu sekalian dengan jumlah murid sekitar 118 siswa, itu kanaknya setiap siswanya itu sekitar 374.237. Bulankan monggo silakan. Ya, jadi toh sebentar sekarang Pak Operator. Jadi, nah setelah global tadi sudah disampaikan dan subsidi yang dari sekolah sudah disampaikan, bahasanya kan di module bentuk ya auto kelas aneka persiswa kontak leros sama natosi setuju kok lebih nyaman yang udah makin iya Pak, tapi kok jecel ternyata jecel sangat lemahin 10 bulan jadi kan coba mulai beli Samsung yang Pak tinggi ya tinggi. Nah semakin ini kan Jepon operator juga tinggi dari anggaran sekitar 6 subsidi 12 kali 44 rata-rata 300 atau problema mon pelaksanaan perpisahan itu bulan Mei udah lebih saya setuju apa tinggi. Nah, berapa bulan? Februari 100, Maret 100, April 100, Mei kita lema. Bener ya? Bener apa bro? Dari putra sampian yang menikmati kan mereka. Bila pun setujui ya besaran anggaran ini kan ampun sudah diminimalisir Bapak dan Ibu. Nanti orang nasional ongkro, motor pulang kita yang pun nasional. Setuju apa setuju Bapak dan Ibu? Sekolah mulai berkali sampian, dimulai makin lapor Bapak Kepala Sekolah dan sekitar ruang guru bahwa musyawarah itu ampun sudah disepakati. Pak insya Allah pelaksanaannya. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Bakti ya atas dukungannya ya. Kami mewakili Bapak dan Ibu semua juga akan menyampaikan sekaligus melaporkan hasil musyawarah ini. Pak Heri ini sudah secara mufakat sudah disetujui dengan catatan mengangsur ya sebanyak 4 kali ya. Entah dengan cara seperti apa silahkan Bapak fleksibel. Oh, kedua itu sekat paling akhir. Kedua sekat paling pokok Mei dekat. Nah, itu aja deh. Oh, berarti ya. Jadi dengan ucapan alhamdulillah musyawarah mufakat terkait dengan pelepasan ini ya sudah disepakati. Terima kasih atas dukungannya. Nampak pisang pula apa itu Bapak dan Ibu pula komitianya Pak Abdul Bahadir dulu boleh nak empon pula sesasa hewan mati karena bidikan, ikan cakalang panas karena lentera, bersatu hati dengan komite pendidikan, ciptakan SMPN 1 Brega cerdas dan sejahtera. Dengan ucapan alhamdulillah Bapak dan Ibu ya, dengan kesepakatan ini kita harus mensyukuri tanda syukur kita bila mana ya kita tutup dengan pembacaan doa. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Kopi Merak bikin syahdu, komite bergerak pendidikan maju. Saya sendirian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga saya serahkan kepada Pak Edi. Alhamdulillah. Ajuan rencana anggaran biaya Bapak Ibu setujui. Saya selaku kepala sekolah menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan acara pelepasan nanti berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah saja mungkin ada berarti akad yang sudah disepakati tadi Pak. Kamu boleh tanya si KPK boleh.
Syuting, Pak. Nah,